Halo dokter, mual, muntah, diare itu lumayan sering dikeluhkan oleh ibu menyusui ya. Bisa karena gastroenteritis, keracunan makanan, efek samping obat, perubahan pola makan, atau bahkan karena stres. Yuk bahas obat mual, muntah, dan diare yang aman untuk ibu menyusui. Kita mesti ingat, buat resepin obat-obatan yang selain aman untuk busui, aman juga untuk si kecil yang masih menyusu. Obat-obat yang berat molekul rendah, ikatan protein plasmanya rendah, dan mudah larut dalam lemak bakal lebih banyak masuk ke ASI. Jadi, kita perlu pilihin ibu obat-obatan yang ekskresi obatnya paling rendah ke ASI atau gunakan obat dengan dosis efektif terendah. Jika memungkinkan, berikan obat yang secepat mungkin setelah menyusu untuk menurunkan exposure ke bayi. Selain itu, kita perlu berhati-hati dalam memilih obat-obatan yang dapat menurunkan ekskresi ASI. Nah, untuk mengatasi mual dan muntah akut, termasuk gastroenteritis dan mual pasca operasi, dokter bisa berikan ondansetron. Soalnya, ekskresi ke ASI-nya itu sangat rendah, jadi exposure ke bayi minimal. Tapi hati-hati penggunaannya dengan obat antidepresi karena kombinasinya bisa meningkatkan risiko sindrom serotonin. Ada juga obat metoclopramid dan domperidon yang cukup aman untuk busui. Dia berguna untuk mual yang berkaitan dengan gastroparesis, dispepsia, atau mual yang berhubungan dengan infeksi. Bisa diresepkan 10 mg oral hingga 3 kali sehari, tapi konsumsinya jangan melebihi 5 hari ya. Sebagai antagonis dopamin, baik metoclopramid maupun domperidon memiliki efek meningkatkan produksi ASI. Terdapat 3 kontraindikasi utama bagi metoclopramid dan domperidon. Pertama, kondisi gastrointestinal dengan obstruksi gastrointestinal karena sebagai prokinetik memaksa usus bergerak melawan hambatan atau sumbatan dapat menyebabkan perforasi. Perdarahan gastrointestinal. Meningkatkan motilitas usus dapat memperburuk perdarahan pada lambung maupun usus. Yang kedua, gangguan neurologis dan pergerakan. Karena obat ini menghambat dopamin di otak, ia dapat mengganggu kontrol otot. Oleh karena itu, obat ini dikontraindikasikan pada pasien epilepsi dan pasien dengan riwayat tardif dyskinesia, yaitu gerakan wajah atau lidah yang tidak terkendali. Yang ketiga, kondisi kesehatan mental. Depresi klinis, karena obat ini dapat menembus ke otak dan mempengaruhi zat kimia pengatur suasana hati atau mood. Penggunaannya dikontraindikasikan pada pasien dengan riwayat depresi berat atau ide bunuh diri. Hal ini sangat relevan bagi ibu yang sedang dalam pemantauan depresi pasca persalinan atau postpartum depression. Note juga, ada interaksi dengan obat antipsikotik, obat antidepresi, dan bisa juga mempercepat absorpsi obat-obatan lain. Obat mual muntah yang dokter harus hindari itu prochlorperazine, promethazine, dan obat antihistamin yang ada efek sedasi dengan dosis tinggi atau jangka panjang ya. Sebelum lanjut, dokter udah tahu belum soal e-course Alomedica? Di website Alomedica tersedia berbagai e-course lintas bidang dengan narasumber yang kredibilitasnya nggak perlu diragukan lagi. Bisa diakses kapanpun dan dimanapun dan sekarang sudah ber-SKP Kemenkes. Yuk cek e-course Alomedica sekarang. Nah, kalau busui diare, dokter harus kasih cairan ORS. Dia aman untuk busui dan juga untuk bayi menyusui ya. Pemenuhan status hidrasi yang adekuat sangatlah krusial untuk dipertahankan oleh ibu dan bayi. Obat loperamid juga aman dikonsumsi busui, bisa diberikan mulai dari dosis 4 mg dan selanjutnya 2 mg per BAB cair, maksimal 8 mg per hari. Namun, dosis berlebih dapat menimbulkan efek sedasi dan kardiotoksik, baik pada ibu maupun bayinya. Jangan resepkan bismut subsalisilat atau difenoksilat atropin. Terapi suportif mencakup probiotik atau suplementasi zinc aman ya. Dokter bisa berikan untuk busui yang lagi diare sebagai terapi tambahan untuk rehidrasi. Jangan sembarangan kasih obat antibiotik untuk busui ya dok, kecuali ada kecurigaan kuat infeksi bakteri. Kalau perlu, opsi yang lebih aman itu azitromisin, amoxicillin clavulanat. Hati-hati kalau resepin fluoroquinolone atau kolanfenikol. Jika diresepkan, dokter wajib monitor ibu dan anak.
Itu dia obat mual, muntah, dan diare yang aman untuk busui. Kuncinya, pilih obat yang diekskresi keasinnya rendah, gunakan dosis efektif terendah, dan batasi durasi pemakaiannya. Hindari obat-obatan yang diketahui toksik pada bayi kalau ada alternatif lain yang lebih aman. Like dan share video ini ke rekan sejawat dokter. Jangan lupa subscribe channel Alomedica dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica.